Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Kali ini kita akan belajar terkait dengan window. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 120. Nah, ini salah ya. Window gak apa-apa lah, nanti kita rename ya. Jadi 120 kita pilih, kita akan clear screen. Oke, saya akan buka neopimnya, kita buka sidebarnya ya. Oke, kita akan buat file baru. Saya tekan A, kita akan buat file index.html. Oke, kita tekan A lagi, kita akan buat folder js dan file script.js ini ya. Oke, di file index ini akan kita buatkan basic tag HTML-nya. Seperti ini. CSS kita hapus dulu, tidak kita pakai ya untuk saat ini. Kita save, saya tekan escape. Kita buka lagi untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita akan tutup. Kita buka. Oke. Objek global di browser adalah window. Artinya semua variabel dan fungsi yang dideklarasikan secara global dengan var ya di awalannya itu menjadi properti dan metode objek window. Oke, lebih mudahnya kita langsung coba ya window ini supaya lebih terlihat. Misalkan saya buat var seperti ini, counter. Nah, kita akan isi isinya satu variabelnya. Kita akan buat var juga, misalkan variabelnya show counter. Nah, show counter ini kita akan buat sebuah fungsi dengan kurung seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buatkan sebuah panah, fungsi panah jadinya. Nah, di sini kita akan buat console, akan cetak aja ya, console.log counter. Kita akan ambil ini, kita akan coba cetak console.log, kita akan ambil dari window counter, kita akan bandingkan nanti ya. Ini harusnya sama. Nah, sekarang kita akan menggunakan window show counter tadi ya. Oke, kita akan panggil fungsinya. Kita akan save. Nah, ini harusnya isinya nanti satu yang bisa kita panggil ya. Kita akan Ctrl L, kita akan buka live servernya. Ya, klik kanan, kemudian inspect console. Nah, lihat hasilnya sama ya. Satu di sini. Kita akan buka menyamping. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini satu ya. Jadi kita menggunakan console.log seperti ini atau kita menggunakan window.counter. Ini counter kan ada di sini. Kita langsung panggil hasilnya satu, ataupun kita menggunakan console.log counter seperti ini. Kemudian ini window dipanggil fungsinya, ini juga satu. Oke, jadi variabel ataupun fungsi yang dideklarasikan secara global menggunakan var itu akan menjadi properti dari window ini. Nah, jadi kita bisa langsung memakainya. Oke, kemudian kita juga di window ini ya akan memperlihatkan fungsionalitas dari browser. Ada banyak fungsionalitas dari browser. Misalkan kita bisa membuat ukuran jendela. Nah, ukuran window ya. Saya akan kasih sebuah fungsi yaitu untuk ukuran window. Nah, kita dengan ukuran window kita bisa menggunakan yang namanya inner width. Misalkan kita buat variabel width, ini akan kita ambil dari window.inner width yang ini. Kemudian saya akan membuat height, jadi dari inner height. Kemudian kita akan cetak console, kita akan ambil. Nah, ini akan kita buat dua ya dengan height-nya. Kita akan save. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Tuh, ukuran dari window-nya kita bisa dapat. Ataupun kita juga bisa dengan menggunakan dokumen elemen. Misalkan kita buat width sama dengan kita gunakan dokumen dot
dokumen elemen yang ini ya, dokumen elemen dot width kita ambil. Kemudian height-nya gitu kita ambil. Nah, height. Ini kalau misalkan kita cetak juga, kita Ctrl S, ini hasilnya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan ini juga untuk mengambil properti width dan height dari ukuran window. Oke, ini kita membuat ukuran window. Nah, kita juga bisa yang kedua, kita akan membuka jendela baru, membuka window baru. Nah, kita akan buka dengan window baru. Misalkan saya memiliki sebuah variabel URL. Nah, URL ini akan kita isi dengan google.com. Misalkan seperti ini ya. Kita akan tutup dengan titik koma. Nah, kita tinggal gunakan window. Kemudian kita tinggal open URL. Kita kasih title. Title-nya misalkan kita kasih di sini Google. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, kita tidak akan menggunakan propertinya dulu. Nah, lihat, walaupun dia error ya, tapi dia kita berhasil untuk membukanya. Nah, dari sini dia terbuka. Ini ya, kita save. Oh, sorry kalau yang ini. Dari sini ya, kita save lagi. Tuh, dia membuka window baru. Nah, karena kita tidak support ini kita menggunakan localhost, maka dia menjadinya error. Oke, ini nggak apa-apa, tapi kita pop up-nya sudah berhasil untuk membuka window barunya ya. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan fitur untuk window. Fitur itu kayak misalkan lebarnya, tingginya, kita bisa ataupun ikonnya kita bisa definisikan. Misalkan saya mau menambahkan fitur. Nah, fiturnya ini akan kita misalkan kasih height-nya kita kasih 300 500 deh seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan definisikan juga. Nah, URL-nya kita pakai yang ini aja ya, yang google.com di atas. Jadi kita bisa langsung window. Nah, jadi kita bisa langsung seperti ini. Kita save. Tuh, ini juga langsung kebuka ya. Yang barunya. Windows fiturnya. Ini width height-nya langsung kita dapatkan. Nah, ini supaya tidak ikut ke proses, kita akan remark yang ini ya. Kita remark. Kita save. Tuh, dia ada error. Errornya URL. Nah, ini URL-nya ketutup. Tidak terdefinisi. Kita buka yang ininya ya. Kita save. Nah, lihat di sini ada window baru ya. Ukurannya sesuai dengan yang kita tentukan, 500 500. Terbuka ya. Oke, itu contohnya. Nah, ataupun kita juga bisa menambahkan dengan cara timeout dengan menggunakan timing ya. Nah, misalkan kita punya, kita akan set timeout. Nah, timeoutnya ini kita akan isi dengan sebuah fungsi panah seperti ini. Kemudian kita akan buka kurung kurawal seperti ini. Nah, misalkan kita akan buat window dot open. Nah, kita akan open. Yang mau kita open URL. Kemudian sama ya, kita akan gunakan fitur ini. Nah, kita akan tambahkan di sini timeoutnya. Akan kita kasih 300 seperti ini. Kita akan save. Oh, dia kebuka. Kita close. Ini supaya tidak muncul. Yang ini kita, oh yang ininya ya. Yang bawahnya. Ini kita tutup. Kita tutup dulu. Kita save. Nah, dia muncul ya. Nah, ini fitur Google URL juga timingnya 300. Kalau misalkan kita naikin jadi 3000 misalkan ya. Kemudian kita save. Nah, dan kita nunggu dulu timingnya. Nah, baru muncul ya. Karena kita menggunakan delay. Nah, ini juga kita bisa. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah ukuran window. Nah, kita ke yang ketiga ya. Nah, di yang ketiga ini kita akan
mengubah ukuran window. Nah, cara mengubah ukuran window kita bisa dengan menggunakan resize to. Nah, misalkan saya punya sebuah variabel namanya JS window. Nah, kemudian di sininya kita akan menggunakan window. Kemudian kita akan open. Nah, di dalamnya kita akan isi dengan google.com. Kemudian Google, kemudian kita akan tambahkan di sini propertinya. Kita akan ambil juga 500. Nah, di bawahnya kita akan tambahkan set timeout. Nah, kita akan gunakan set timeout lagi. Nah, kita akan JS window. Nah, ini akan kita resize to. Nah, kita akan misalkan kita akan ambil ini, jangan terlalu besar lah, kita kasih misalkan 600 dengan 300. Nah, seperti ini. Oke, ini tidak langsung terlihat ya karena ini masih ada yang lamanya. Kita akan remark yang ini supaya lebih terlihat ya. Kita save. Nah, dia muncul ya. Nah, dia akan nge-resize 500 300. Nah, ini kita kasih timeoutnya juga nih. Ini kita kasih 3000 deh biar kelihatan ya. Kita save. Oke, kita tunggu. Ini langsung nih. Set timeout. Oh, ini salah ya. JS window. Ini resize to-nya ini kita JS window about ini sebelumnya ukurannya 500 ini kita kasih 600 800 aja ya biar kelihatan. Kita kasih 600 800. Nah, kemudian kita akan save. Ini set timeout, ini SS pantesan ya ada error ya. Kita save. Ini masih error set STT. Kita salah juga, ini pakai set timeout. Ini masih error juga karena ini sensitif ya. Set timeout. Nah, kita save. Nah, ini nggak error nih. Nah, kita tunggu. Nah, dia langsung nge-resize ya. Jadi kita karena set timeout tadi error, kita salah, kita refresh ini karena kita buka, kita close, kita save. Nah, dia ngebuka dulu, kita tunggu sampai 3000. Nah, ini baru dia akan nge-resize. Oke, kita sudah berhasil nge-resize. Nah, kita juga bisa memindahkan window. Ini akan saya remark lagi karena biar gak error ya. Misalkan kita akan buat untuk yang nomor 4 memindahkan window. Nah, kita juga bisa memindahkan window. Misalkan saya buat sebuah variabel, kita akan buat let JS window lagi. JS window sama dengan kita akan buat window, kemudian kita akan open. Nah, ini kita akan gunakan google.com, kemudian ini ya yang sama nih. Nah, di sini kita akan buatkan set timeout lagi. Kita akan ambil ini set timeoutnya. Nah, kemudian kita akan move to, ini bukan resize tapi JS window. Ini dot move to. Nah, kita akan ambil move to-nya, misalkan kita akan ambil 500 ya di sini. 500 ke 500. Jadi sebelumnya kita 600 high grade-nya. Nah, kemudian kita akan pindahkan. Nah, kita akan kasih timingnya sama 3000 ya. Millisecond. Kita akan save. Nah, ini dia muncul. Kita tunggu. Nah, dia pindah ke sini. Karena kita deklarasikan untuk pindah move ya. Oke, move sudah berhasil. Nah, kita juga bisa
menutup Windows setelah waktu tertentu. Ini akan saya remark lagi. Misalkan ini kita akan buat nomor 5. Ini menutup window. Nah, ini kita bisa menutup window juga. Misalkan saya buat sebuah variabel lagi JS window yang sama. Kita akan ambil ukuran yang sama juga. Nah, kita akan lakukan set timeout lagi. Nah, kemudian kita akan buat JS window dot close. Nah, untuk menutup kita menggunakan close. Kita akan save. Nah, dia muncul. Nah, ini terlalu cepat karena timingnya belum kita tambahkan. Kita tambahkan di sini 3000. Kita save. Nah, dia muncul pop up. Tunggu. Nah, ini baru ke close. Oke. Jadi itu ya. Jadi materi kita di video kali ini sudah belajar terkait dengan window. Nah, window merupakan global dan bisa mengakses kalau misalnya kita mendeklarasikan variabel global, kita bisa langsung mengaksesnya. Nah, kita juga sudah belajar untuk beberapa yang bisa dilakukan di window atau objek window, memperlihatkan fungsionalitas dari sisi browsernya. Nah, kita bisa membuat ukuran window, kemudian kita juga bisa membuka window baru, kemudian kita bisa mengubah ukuran window, memindahkan window, kemudian menutup window. Oke, sebagian sudah kita pelajari terkait dengan window. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.